Di antara gemerlap lampu minyak dan gemuruh beduk maghrib, seorang bayi laki-laki lahir di kampung Kauman, jantung spiritual kota yang kental dengan tradisi keraton dan syariat. Namanya Muhammad Darwis. Kelak, dunia mengenalnya sebagai Ahmad Dahlan, sang pembaharu, sang penggerak, dan sang cahaya. Darwis bukan anak sembarangan. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah penghulu keraton Yogyakarta, salah satu posisi keagamaan tertinggi di lingkungan istana. Sedangkan ibunya, Siti Aminah, berasal dari terah ulama besar dengan garis keturunan langsung kepada Sunan Gresik, salah satu wali Songo. Darah keilmuan mengalir deras dalam nadi Darwis. Dari pagi buta hingga malam larut, rumah mereka dipenuhi lantunan ayat suci, diskusi fikih, dan pelajaran akhlak. Namun tak hanya kitab yang mengajarkannya nilai. Ia tumbuh dalam pelukan nilai, kejawen, adat, dan budaya keraton. Sebuah harmoni antara tradisi, spiritualitas, dan kewibawaan. Kampung Kauman bukan sekadar pemukiman, ia adalah pusat kehidupan keislaman kota Yogyakarta, berdampingan langsung dengan alun-alun utara dan istana sultan. Disinilah Darwis kecil melihat dua wajah Islam, yang sakral dan yang kultural. Di satu sisi, Masjid Agung menjadi pusat dakwah dan pengajaran. Di sisi lain, tradisi rakyat tetap lekat dengan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran murni. Bukan sekali dua kali Darwis menyaksikan orang memuja benda keramat, mencari berkah dari pusaka, atau menari semalam suntuk atas nama tradisi. Dalam batinnya yang jernih, benih pertanyaan mulai tumbuh. Sejak usia 5 tahun, Darwis sudah belajar membaca Al-Quran di surau ayahnya. Ia dikenal sebagai anak yang tenang, tekun, dan haus ilmu. Selain fikih, tauhid, dan tajwid, ayahnya juga mengajarkan adab, bagaimana hidup dengan kehormatan dan tanggung jawab. Nilai keikhlasan dan keberanian berdiri atas kebenaran mulai terbentuk sejak dini. Tiap subuh, ia membantu ibunya menyiapkan air wudhu. Tiap malam, ia mendengarkan pengajian di bawah cahaya lampu cempor. Pelan-pelan keyakinannya tumbuh bahwa Islam bukan sekadar ritual. Islam adalah jalan hidup. Namun Darwis kecil tak puas hanya dengan menerima. Ia mulai bertanya, mengapa Islam yang dia pelajari berbeda dengan yang dilihat di pasar, di jalanan, bahkan di rumah sebagian tetangga? Mengapa ada yang takut pada jimat, tapi tidak takut melalaikan sholat? Mengapa ada yang memuliakan pusaka, tapi melupakan isi kitabullah? Kiai Abu Bakar melihat kecerdasan dan keresahan anaknya itu. Maka pada usia remaja, satu keputusan besar diambil. Muhammad Darwis akan dikirim ke Tanah Suci untuk belajar kepada para ulama besar di jantung dunia Islam, Mekah Al-Mukarramah. Dari kampung kecil Kauman, sebuah langkah besar akan dimulai. Perjalanan suci menuju ilmu, menuju cahaya, menuju takdirnya sebagai sang pembaru. Tapi sebelum ia mengubah dunia, ia harus mengubah dirinya terlebih dahulu. Kampung Kaum, Muhammad Darwis tumbuh di antara lantunan ayat suci dan hiruk-pikuk tradisi. Ia bukan sekadar anak penghulu, ia adalah anak yang memperhatikan, yang bertanya, yang gelisah melihat benturan antara agama dan budaya. Dalam diamnya, ia menyimpan api, dalam hatinya ia menyusuntannya. Darwis kecil adalah anak pendiam,
namun penuh pengamatan. Ia lebih banyak menunduk, tapi bukan karena takut. Ia mendengar, mencatat dalam hati. Setiap hari ia ikut ayahnya ke Masjid Besar Kauman, melihat bagaimana khutbah disampaikan, bagaimana masyarakat menanggapi. Ia belajar dengan cepat, bukan hanya isi kitab, tapi juga wajah masyarakatnya. Sejak usia 7 tahun, ia sudah menghafal surat-surat panjang Al-Quran. Ia mulai belajar kitab kuning, memahami bahasa Arab, dan mulai memahami bagaimana agama dipraktikkan dan seringkali disalahpahami. Yogyakarta saat itu adalah kota yang unik. Islam tumbuh subur tapi bercampur dengan tradisi lokal. Perayaan sekaten, malam satu suro, dan aneka selamatan dilakukan dengan semangat budaya, namun tak semua berakar dari ajaran agama. Darwis melihat masyarakat mengalungkan bunga pada pusaka, menyembelih hewan untuk roh leluhur, dan menganggap jimat sebagai pelindung diri. Ia tak serta-merta mencela, tapi batinnya terusik. Dalam usia yang masih belia, Darwis mulai mempertanyakan, apakah Islam yang diajarkan dalam surau sama dengan Islam yang dijalankan umatnya? Selain belajar dari ayahnya, Darwis juga berguru pada para kiai di Yogyakarta. Salah satunya Kiai Saleh di Wonokromo dan beberapa kiai lain yang membuka langgar untuk mengaji malam. Tapi pelajaran paling berharga datang bukan dari kitab, melainkan dari kenyataan. Masyarakat yang beragama namun kehilangan esensi. Keyakinan yang ritualistik namun kehilangan ruh. Pada usia 15 tahun, setelah restu dari ayah dan ibunya, Darwis memutuskan berangkat ke Tanah Suci. Tak hanya untuk berhaji, tapi juga untuk belajar. Di pelabuhan Semarang, ia melambaikan tangan kepada ibunya. Dengan bekal seadanya dan semangat yang tak tergantikan, ia melangkah ke arah Mekah. Tak banyak anak muda seberani itu, tapi Darwis tahu, ia harus pergi untuk bisa kembali membawa perubahan. Langit laut merah menyambutnya. Kota suci di kejauhan menanti. Di balik menara Ka'bah, takdir seorang pembaru sedang menanti pertemuannya. Mekah akan membuka matanya dan membakar semangatnya. Dan ketika ia kembali, ia bukan lagi Darwis biasa. Ia adalah Ahmad Dahlan. Dari Jogja ke Tanah Suci, menimba ilmu, teguhkan hati. Tahun 1883, di antara deretan menara Masjidil Haram, pemuda Jawa berusia 15 tahun menginjakkan kaki di kota suci Mekah. Namanya Muhammad Darwis. Ia datang bukan hanya untuk menunaikan haji, tapi mencari jawaban dari kegelisahan yang dipendam sejak kecil. Mengapa Islam yang ia lihat di kampungnya tak lagi seperti yang ia yakini dari kitab suci? Mekah saat itu adalah pusat pembelajaran Islam dari seluruh dunia. Di sana, Darwis belajar ilmu tafsir, fiqih, hadits, dan bahasa Arab dari para ulama besar. Ia mendalami pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama terkemuka asal Minangkabau yang kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang menyimpang di Nusantara. Di majelis-majelis ilmu itulah Darwis mulai menemukan benang merah, bahwa banyak umat Islam terjebak dalam tradisi yang justru menjauhkan dari tauhid murni. Selama di Mekah, Darwis tidak hanya belajar dari ulama tradisional. Ia juga terpapar pemikiran tokoh-tokoh reformis seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridha, baik secara langsung maupun dari buku-buku yang tersebar di Mekah.
Pemikiran mereka sederhana tapi revolusioner. Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan dibaca dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, serta semangat ijtihad. Islam bukan musuh kemajuan, tapi pondasinya. Dalam diri Darwis, api pembaruan mulai menyala. Ia mulai bertanya, apakah masyarakat di kampungnya siap untuk perubahan? Darwis muda tak hanya membawa ilmu pulang ke tanah air, ia juga membawa semangat. Ia mengganti namanya dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan, sebuah deklarasi bahwa dirinya telah berubah. Dahlan berarti cahaya pagi, dan itulah yang ingin ia bawa pulang ke tanah Jawa. Cahaya yang mencerahkan pemahaman agama, bukan menakut-nakuti. Cahaya yang menyatukan ilmu dan iman. Setelah hampir 5 tahun di Tanah Suci, Ahmad Dahlan pulang ke kampung halamannya, Yogyakarta. Namun ia tahu, tugasnya baru saja dimulai. Ia akan menghadapi dinding tebal tradisi, ketakutan ulama konservatif, bahkan cemoohan dari orang-orang yang dulu menyayanginya. Tapi bagi Dahlan kebenaran harus diperjuangkan, meski sendiri. Ia kembali bukan sebagai anak kauman biasa, tapi sebagai pembawa cahaya dari Mekah, seorang yang siap menyalakan obor perubahan di tengah kelamnya, rutinitas keagamaan yang beku. Cahaya itu akan menjadi gerakan, gerakan itu akan menjadi warisan, namanya Muhammadiyah. Ahmad Dahlan pulang ke Kauman, bukan sebagai Darwis yang dulu. Ia kembali dengan ilmu, tekad, dan misi besar, mengembalikan Islam pada kemurniannya, dan menghubungkannya dengan dunia modern. Namun di tengah masyarakat yang telah terbiasa dengan tradisi lama, perubahan bukan perkara mudah. Ia harus menjadi lilin di ruang yang sudah lama gelap. Ahmad Dahlan memulai dakwahnya dari yang kecil, pengajian terbatas di langgar rumahnya. Ia tidak langsung menyerang keyakinan masyarakat, tapi membuka ruang diskusi dan pemahaman. Ia mengajak umat membaca ulang ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang kontekstual. Ia menekankan pentingnya salat yang khusyuk, zakat yang terorganisasi, dan menolak segala bentuk syirik. Namun ceramahnya menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menuduhnya kiai kafir, pengikut Wahabi, bahkan penghancur adat Jawa. Ia difitnah, dijauhi, bahkan sebagian masjid menutup pintu untuknya. Ahmad Dahlan sadar, perubahan tidak cukup lewat lisan, tapi harus lewat sistem. Maka pada tahun 1911, ia mendirikan sekolah Islam modern pertama di Kauman. Sekolah ini tak hanya mengajarkan agama, tapi juga ilmu umum seperti matematika, bahasa Belanda, ilmu bumi. Ia memasukkan pelajaran kesehatan, logika, dan ilmu alam, sesuatu yang dianggap asing oleh sebagian ulama saat itu. Di sekolah itu santri memakai meja dan kursi. Anak-anak belajar dengan kurikulum terstruktur. Inilah langkah awal revolusi pendidikan Islam di Indonesia. Pada 18 November 1912, Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah. Tujuannya menyebarkan Islam yang murni dan mencerdaskan. Muhammadiyah tak sekadar organisasi dakwah. Ia menjadi gerakan sosial, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, koperasi, hingga tempat pendidikan perempuan. Satu demi satu masyarakat mulai menerima. Mereka melihat bahwa Islam yang dibawa Dahlan bukan menghapus tradisi,
tapi mengangkat martabat. Pada tahun 1917, Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah, organisasi perempuan Islam pertama di Indonesia. Ia ingin perempuan juga punya akses pendidikan dan peran sosial sebagaimana yang diajarkan Islam sejak awal. Di tengah masyarakat patriarkal saat itu, langkah ini luar biasa berani dan revolusioner. Tapi bagi Dahlan, Islam adalah agama pembebasan, bukan pembatasan. Dari kauman yang sempit, Ahmad Dahlan menyalakan cahaya yang menjalar ke seluruh penjuru Nusantara. Ia tidak mengangkat senjata, tapi dengan papan tulis, pena, dan keikhlasan, ia mengubah wajah umat. Dan perjuangannya baru saja dimulai. Ahmad Dahlan tak pernah berdiri di podium tinggi. Ia tak memakai serban mewah atau tongkat berkepala emas, tapi dari musola kecil di kauman, ia mengguncang dunia pemikiran Islam Indonesia. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya pidato, tapi tindakan. Bahwa ibadah bukan hanya ritual, tapi pelayanan. Dan bahwa umat Islam tidak cukup diajak taat, mereka harus diajak cerdas dan merdeka. Ahmad Dahlan bukan penulis buku tebal, tapi pemikirannya terekam dalam khutbah, catatan pelajaran, dan metode pendidikan yang ia bangun. Salah satu warisannya adalah sistem pendidikan integratif. Agama tidak diajarkan terpisah dari ilmu umum, tapi menyatu. Ia juga menekankan pentingnya tadabbur Al-Quran, memahami isi dan maknanya, bukan hanya menghafal bunyinya. Banyak muridnya yang kemudian menulis dan menyebarkan pemikirannya ke seluruh Indonesia. Baginya, bukan dirinya yang penting, tapi api perjuangan yang harus terus menyala. Di bawah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan tidak hanya membangun sekolah, tapi juga rumah sakit, rumah yatim, dan koperasi. Ia mengajarkan Islam yang hidup di jalan-jalan. Islam yang mengobati yang sakit, memberi makan yang lapar, dan mencerdaskan yang bodoh. Inilah Islam amal nyata. Semangat ini menyebar cepat ke berbagai daerah, Solo, Surabaya, Minangkabau, Makassar. Semua membawa satu pesan, Islam harus membebaskan umat dari kejumudan dan ketertinggalan. Pada 23 Februari 1923, Ahmad Dahlan wafat di usia 54 tahun. Tak ada peluit panjang, tak ada gemuruh, tapi ribuan orang menangis. Murid-muridnya menunduk dalam diam, merasa kehilangan arah, tapi juga sadar bahwa perjuangan tidak boleh berhenti. Ia dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Di batu nisannya tertulis nama K.H. Ahmad Dahlan. Namun dalam hati umat, namanya jauh lebih panjang. Guru, pelita, dan bapak pemurnian Islam Indonesia. Tahun 1961, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Tapi jauh sebelum itu, rakyat sudah mengakuinya dalam diam sebagai tokoh perubahan yang tak pernah meminta pujian. Kini Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial. Tapi yang lebih penting, jutaan orang telah tercerahkan oleh semangat dan cara pandangnya. Ia telah tiada, tapi gagasannya hidup dalam amal. Ia telah wafat, tapi warisannya masih menyinari generasi demi generasi. Ahmad Dahlan tak mewariskan istana, tapi ia meninggalkan jejak di hati umat.
Ia tak membangun kerajaan, tapi ia membangkitkan jiwa bangsa dari kauman untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sebuah cahaya yang terus menyala, bahkan setelah lampunya padam. Inilah warisan tak tertulis, keikhlasan, keberanian, dan cinta pada kebenaran. Inilah jejak sang pembaru. Inilah Ahmad Dahlan.